bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Saya sebagai Ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan. Ya kecewa pasti. Anggota DPR fraksi Demokrat kritik naturalisasi pesepak bola. Kita tidak miskin atlet, Erick Thohir beri respon keras. Maka saya minta kepada kalian semuanya, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Daftar tambahin pemain Liga 1 yang dipanggil ST lawan Jepang dan Arab. Anggota DPR fraksi Demokrat kritik naturalisasi pesepak bola. Kita tidak miskin atlet, Erick Thohir beri respon keras. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, Anita Jachobagah mengkritik naturalisasi pesepak bola asing untuk memperkuat timnas Indonesia yang tengah digencarkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Anggota Komisi X DPR RI itu menilai bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat pesepak bola yang andal. Semoga ini langkah akhir, karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT, daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya atlet banyak di Indonesia, kata Anita dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, terkait permohonan naturalisasi sejumlah pesepak bola asal Belanda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dirinya mempertanyakan keampuhan upaya naturalisasi terhadap pamor timnas Indonesia selama ini. Mengingat upaya ini telah dilakukan sejak lama. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Jangan kita ulangi lagi, panggil dari luar tapi tidak membanggakan, katanya. Ia juga mempertanyakan upaya pembinaan pemain dalam negeri yang terjadi selama ini. Menurut dia, daripada membawa pemain luar ke dalam untuk memperkuat timnas Garuda, lebih baik membawa pelatih luar lebih banyak guna memperkuat penggemblengan para pemain lokal. Sebab dirinya meyakini bahwa pemain asli tanah air pada dasarnya mempunyai kemampuan tidak kalah moncer ketimbang pemain luar. Saya yakin atlet Indonesia punya fisik yang kuat, asal bagaimana pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka. Kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak lain, kenapa kita harus ambil dari luar, ujarnya. Diketahui, DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Dix dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan tahun sidang 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Selain Kevin Dix, rapat tersebut juga menyetujui naturalisasi terhadap dua pesepak bola perempuan yakni Estella Loupatic dan Noah Atomo. Kevin Dix maupun dua pesepak bola perempuan lainnya dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun menjelaskan panjang lebar tentang program naturalisasi yang masif dilakukan pada era jabatannya. Erick Thohir menegaskan skuad timnas Indonesia yang saat ini berada sangat bagus dibandingkan sebelumnya. Masuknya sejumlah pemain naturalisasi membawa dampak signifikan sejauh ini. Harus diakui dong, pemainnya bagus. Pelatih juga bagus. Kita tidak cukup punya pelatih bagus atau pemain bagus. Dua-duanya harus bagus,
kata Erick Thohir lewat tayangan YouTube Liputan 6 Sport. Kita bisa lihat klub-klub yang punya ranking di dunia, yaitu harus bagus. Coba yang lagi lucu-lucuan di Liga Inggris. Untung saya bukan fansnya Manchester United. Itu sama, ya saya nggak mau ngejelekin klub lainnya. Kita ngomongin Arsenal dulu deh. Arsene Wenger pelatih bagus dan dia punya pemain bagus waktu itu. Tapi kan akhirnya, habis mereka juara, tim-tim pesaing di Liga Inggris kan membangun skuadnya juga. Nah, sekarang, Mikel Arteta mencoba membangun kembali Arsenal. Dan prediksinya, ada Jokesi, tiap mau juara kalah lagi sama Manchester City. Artinya apa? Kombinasi pemain dan pelatih bagus itu penting. Itulah tugas saya, sebagai ketua PSSI mempersiapkan ini semua baik pelatih, pemain, dan programnya. Mantan Presiden Inter Milan itu juga angkat suara terkait gempuran media-media negara lain yang menuding program naturalisasi PSSI melanggar aturan. Saya harap media-media Indonesia jangan terjebak dengan pola pikir media asing yang menulis bahwa bergabungnya beberapa pemain kita di luar negeri yang sekarang balik ke pangkuan Ibu Pertiwi itu tidak sesuai dengan aturan FIFA, ujar Erick Thohir. Erick Thohir kayaknya bukan ketua kaleng-kaleng deh. Semua aturan saya pelajari. Enggak mungkin saya menghalalkan segala cara sebatas hanya menjual mimpi. Kita menjual sesuatu yang bisa menjadi kenyataan, tandasnya. Bagaimana jika Erick Thohir tak lagi jadi ketum PSSI, apakah program yang sudah digulirkan akan tetap berjalan? Saya 2027 selesai dan enggak tahu selanjutnya. Saya pernah jadi ketua Perbasi 2 tahun. Saya bangun fundamentalnya. Selama mindsetnya dan pimpinan bola basket waktu itu menyatu dengan saya, hari ini basket baik-baik saja, ujar Erick. PSSI juga harus siap saya tinggalkan. Yang nggak suka sama saya juga banyak mungkin. Jadi, ya selama jadi ketua benar-benar merapikan dan mempersiapkan. Selama saya diberi kesempatan memimpin kita jaga. Tetapi pada waktunya, kalau tak lagi jadi ketua, ya paling tidak pondasinya sudah ada. Oke. Balik ke calon pemain naturalisasi siapa yang terdekat? Kevin Dix? Ya, kalau sudah salaman baru bisa ngomong. Kalau sekarang kan masih kira-kira. Tapi kalau sudah salaman dan ada fotonya, nah itu baru benar. Kalau masih gosip ya biarkan saja, kata dia. Tapi, insya Allah ada. Tapi saya belum bisa ngomong, karena semua itu kita harus jaga privasi dari pemainnya. Kita juga harus hargai pilihannya. Saya tak mau gembar-gembor sebelum memang fix ada komitmen. Karena saya bukan tipe pemimpin yang suka jual janji. Daftar tambahin pemain Liga 1 yang dipanggil ST lawan Jepang dan Arab. PSSI telah merilis daftar 27 pemain yang akan berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap untuk 2 pertandingan penting yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November ini. Dalam waktu 10 hari ke depan, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang dikenal dengan julukan Garuda ini akan menghadapi tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang terletak di Jakarta Pusat. Pasukan yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan menjamu tim Jepang pada tanggal 15 November 2024. 4 hari setelah itu, tepatnya pada 19 November, Arab Saudi akan menjadi lawan berikutnya yang menguji kekuatan Timnas Indonesia dalam matchday ke-6. Daftar pemain Timnas Indonesia diumumkan pada hari Sabtu, 2 November 2024. Sebagian besar pemain yang terpilih adalah mereka yang telah tampil dalam 4 laga terakhir, meskipun ada juga beberapa nama yang dicoret dan diragukan untuk tampil. Siapa sajakah mereka? Ivar Jenner mendapatkan skorsing. Ivar Jenner terdaftar sebagai salah satu dari 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk kualifikasi kali ini. Namun, gelandang yang bermain untuk Jong Utrecht tersebut tidak bisa tampil melawan Jepang akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya. Pemain berusia 20 tahun itu akan kembali dapat bermain saat menghadapi Arab Saudi. Sebelumnya, Ivar Jenner mendapatkan 2 kartu kuning saat bertanding melawan Bahrain dan Cina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan, untuk pemain yang absen melawan Jepang, hanya Ivar Jenner saja.
yang lainnya bisa bermain. Ia juga menambahkan, yang lainnya bisa bermain dan mudah-mudahan semua pemain sesuai dengan komitmennya ketika kembali ke klubnya masing-masing. Pernyataan ini menunjukkan harapan untuk tim yang tetap solid meskipun kehilangan satu pemain kunci. Dengan demikian, diharapkan semua pemain dapat menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertandingan selanjutnya. Apakah Mees Hilgers tidak hadir? Salah satu pemain yang diperkirakan tidak dapat tampil dalam pertandingan melawan Jepang adalah Mees Hilgers. Pemain yang membela FC Twente tersebut mengalami cedera hamstring saat timnya bertanding melawan Willem II pada pekan ke-11 Eredivisie 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Koning Willem II pada hari Sabtu, 2 November 2024. Hingga saat ini, FC Twente belum memberikan pernyataan resmi mengenai kondisi terbaru dari Hilgers. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong memastikan bahwa Mees tetap akan datang ke Indonesia untuk bergabung dengan tim Garuda. Namun, peluangnya untuk bermain akan sangat tergantung pada proses pemulihan dari cedera yang dialaminya. Soal cedera Hilgers, dia adalah atlet juga pemain yang baik. Proses pemulihan cederanya juga baik, ungkap Shin Tae-yong pada Senin, 4 November 2024. 5 pemain telah dihapus dari daftar. Dalam kualifikasi edisi November, skuad Garuda harus merelakan 5 pemain yang tidak bisa ikut serta. Penyebab utama ketidakhadiran mereka adalah cedera yang dialami. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Malik Rizaldi, Dimas Drajat, dan Wahyu Prasetyo. Dari kelima pemain tersebut, tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam pertandingan sebelumnya. Malik menjadi starter saat menghadapi Bahrain dan diturunkan di babak kedua melawan Cina. Sementara itu, Asnawi bermain melawan Cina, tetapi Hernando, Dimas, dan Wahyu hanya duduk di bangku cadangan selama 2 laga tersebut. Untuk menggantikan posisi pemain yang cedera, pelatih Shin Tae-yong memanggil beberapa nama baru. Di antara mereka adalah Muhammad Riyandi dari Persis Solo, si kembar Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United, Ramadan Sananta yang juga berasal dari Persis Solo, serta Justin Hubner dari Wolves U21. Dengan penambahan pemain-pemain ini, diharapkan skuad Garuda dapat tampil lebih kuat dan kompetitif dalam kualifikasi selanjutnya. Keputusan ini diambil untuk memastikan tim tetap dalam performa terbaik meskipun ada beberapa pemain yang tidak bisa ikut serta.